Sahabat muda, apakah sudah terlihat di layarnya masing-masing? Share screen aku karena kita akan langsung demo praktek platform Ta'aruf Nikah Muda ID. Belum terlihat. Oke, aku tungguin ya sahabat muda. Kalau belum terlihat, aku tunggu sampai di layarnya terlihat tampilan layar platform Ta'aruf online. Alhamdulillah dari Kabupaten Bekasi juga hadir. Alhamdulillah terima kasih Kak sahabat muda. Sudah, oke, alhamdulillah sudah. Langsung ya di sini sahabat muda. Kita sudah available. Bisa buat CV ta'arufmu sekarang, masuk ke jodoh.nikahmudah.id. Tahapan pertama, sahabat muda, ayo kita buat akun di nikahmudah.id dengan cara daftarkan diri menggunakan alamat email yang aktif, nomor WhatsApp yang aktif, dan buat password dengan minimal 8 karakter. Jangan lupa centang box saya setuju dengan syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi. Oke, sahabat muda, daftar dulu silahkan. Tapi kalau sudah punya akun nikahmudah.id, sahabat muda bisa langsung login. Nggak perlu daftar ulang ya. Tidak perlu didaftarkan lagi. Asalkan ingat emailnya dan ingat passwordnya. Tahapan ini akan aku pandu sahabat muda, jadi tenang saja, aku nggak akan terburu-buru. Kita semua akan experience platformnya bersama-sama. Apakah sudah ada yang berhasil login? Yang sudah ada berhasil login boleh di kolom chat atau reaction ya. Apakah sudah ada yang berhasil login? Sudah, Kak Kori sudah berhasil login. Alhamdulillah, sudah berhasil masuk ke halaman utama. Muhammad Zaki Fikri, Kak Zaki juga sudah, Alhamdulillah. Apakah ada yang mengalami kesulitan login? Sahabat muda silahkan. Kak Nikmatul Hasanah juga sudah, Alhamdulillah. Berarti sudah berhasil login ya. Sahabat muda ingat, jika sudah punya akun nikah muda, langsung saja untuk login. Tidak perlu kita buat ulang ya. Kita tidak perlu buat ulang. Dan kalau sahabat muda lupa passwordnya, silakan klik link lupa password untuk kita mereset password supaya bisa konfirmasinya masuk ke inbox email. Nah, jika sahabat muda sudah masuk berhasil login, sahabat muda akan ditampilkan seperti ini di layar ya. Tulisannya lengkapi profilmu untuk memulai ta'aruf di nikahmudah.id. Kita sama-sama akan mulai buat profil ta'arufmu. Disclosure, isi data diri sejujur-jujurnya ya sahabat muda. Apabila ditemukan akun yang palsu, nikah muda berhak menghapus akun tersebut. Jadi sahabat muda, disclosure, isi data diri sejujur-jujurnya. Nah, sudah berhasil sukses masuk ya. Kita langsung masukkan nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, dan domisili sekarang. Apakah ada kendala mengisi domisili, kakak-kakak? Oke, nanti data bisa diedit ya. Nanti data bisa diedit. Jadi kalau masih ada kendala sekarang, boleh diisi yang ada dulu. Asalkan nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, dan jenis kelaminnya sudah sesuai. Nanti kita bisa edit setelah ini. Supaya kita bisa sama-sama experience langkah selanjutnya. Jadi sahabat muda nggak kebingungan untuk isi data diri nantinya. Oke. Oke, sahabat muda sudah ada respon dari tim IT kita di kolom chat ya. Tenang saja, data privasi ini tidak akan bisa dilihat oleh pengguna platform lainnya, terutama domisili ya, sahabat muda, ataupun nomor WhatsApp pun juga tidak akan terlihat. Jadi segala data privasi tidak akan bisa dilihat oleh pengguna lain, hanya pemilik akun saja. Kita sudah bisa next ke langkah selanjutnya. Kalau sudah boleh kasih reactionnya, kalau sudah selesai di halaman pertama, boleh kasih reactionnya supaya aku bisa move on ke tahapan selanjutnya. Oke, sudah banyak reaction, lanjut ya. Tambahkan foto profil. Sahabat muda,
Kita tambahkan minimal 3 foto dan maksimal 4 foto ya. Jangan lupa gunakan fotonya yang berkualitas tinggi. Pastinya bukan foto palsu ataupun AI atau bahkan foto orang lain. Jangan ya sahabat muda. Pakai foto kita sendiri dan pastinya sopan dan tidak menunjukkan aurat. Sahabat muda bisa upload foto dari galeri langsung atau bahkan bisa juga ambil foto langsung dari kamera handphonenya. Kalau ada kendala ketika upload dari kamera langsung, sahabat muda bisa pakai foto dari galeri saja. Nah, di sini kan sudah masuk 4 foto ya yang diupload. Nanti tampilan foto secara publik adalah foto yang diupload pertama, yaitu foto di sebelah kiri paling atas. Di sebelah kiri paling atas yang akan muncul. Ya, jadi kalau mau disetting foto saya yang paling cantik, yang ini nih, berarti diupload paling pertama ya kakak-kakak semua, yang nanti akan muncul di paling atas kiri. Sudah? Apakah sudah berhasil upload foto profil? Adakah yang mengalami kendala? Boleh reaction atau kolom chatnya silahkan diramaikan. Kak Alfa belum berhasil, boleh dicoba lagi Kak Alfa. Apakah ada yang sudah berhasil? Karena aku akan tunggu sahabat muda sampai sukses setiap tahapan untuk kita move on ke tahapan selanjutnya. Apakah sudah ada yang berhasil? Karissa tadi keluar, sekarang mau ngisi data. Isi datanya di jodoh.nikahmudah.id ya Karitsa. Karitsa buka browsernya, buka jodoh.nikahmudah.id. Oke, Karitsa kalau sudah punya akun nikah muda, boleh langsung login aja pakai akun yang sudah pernah dibuat. Jadi udah tinggal masukin email sama passwordnya aja. Oke, kalau sudah berhasil, nanti isi data diri di halaman yang pertama sesuai dengan tahapan. Sudah login tapi balik lagi. Oke Kak, aku bantu ya. Mungkin boleh dicoba langsung masuk ke browser, ketik di Chrome atau Safari-nya jodoh.nikahmudah.id. Nanti loginnya di situ Kak. Kakak-kakak semua, domisilinya sepertinya sedang ada kendala ya, karena seharusnya seluruh Indonesia itu tampil. Berarti kalau misalkan belum tampil di handphone sahabat muda, berarti sedang ada kendala. Boleh dipilih dulu yang ada, karena nanti bisa diganti setelah sudah berhasil masuk ya. Nanti bisa diganti setelah sudah berhasil masuk. Jadi sahabat muda silahkan klik dulu yang ada supaya kita bisa experience ke tahapan selanjutnya dulu. Begitu ya sahabat muda. Masih balik lagi ke link awal. Sudah menggunakan jodoh.nikahmuda.id Kak? Oke, seharusnya sudah bisa ya Kak menggunakan jodoh.nikahmudah.id dan loginnya di sana. Nah, sudah muncul lagi dari tim IT kita membantu. Sudah bisa, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kak sudah bisa. Apakah sudah ada yang berhasil upload foto profil nih? Belum kedengeran sahabat muda yang udah berhasil upload foto profil. Aku akan tunggu sebelum kita move ke tahapan selanjutnya. Alhamdulillah Kak Julia sudah bisa lancar ya di handphone Kak Julia berarti ya. Alhamdulillah. Apakah boleh aku next ke tahapan selanjutnya? Sudah, oke. Kalau gitu aku next ya. Alhamdulillah lancar. Nah, lengkapilah biodata CV-mu. Ingat ya, sahabat muda, isi data diri sejujur-jujurnya supaya calon pasanganmu dapat mengenalmu dan keluargamu lebih jauh sebelum memutuskan untuk ta'aruf. Di sana ada menyebutkan suku, data keluarga, hingga tinggi dan berat badan. Ini semua bertujuan supaya profil CV-mu lengkap ya, sahabat muda. Supaya profil CV-mu lengkap. Sekali lagi sahabat muda aku infokan, jika domisili kakak-kakak semua belum ada, berarti sedang ada kendala, jadi bisa pilih dulu domisili yang tersedia.
Nanti kita akan edit bersama-sama setelah sudah berhasil masuk. Gitu ya, sahabat muda. Nanti tim kami akan memperbaiki domisilinya. Jadi kalau sudah diperbaiki, sahabat muda bisa memasukkan domisili yang sebenarnya. Nah, tapi sementara masukkan yang ada dulu. Begitu ya, supaya kita bisa experience sampai akhir dan nggak kebingungan isi biodatanya seperti apa. Sudah berhasil lengkapi biodata? Reactionnya lagi, jangan bosen-bosen reactionnya sahabat muda. Kita reaction setiap langkah. Oke, apakah sudah? Oke, aku sudah melihat banyak reaction. Kalau gitu aku lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Apakah sudah pernah menikah? Itu boleh diisi dan tuliskan visi misi pernikahanmu selengkap-lengkapnya, juga rencana pasca menikah. Apa saja sih sebenarnya yang bisa diisi di sana? Bisa rencana jangka pendek juga jangka panjang, tempat tinggal nanti akan di mana, pekerjaannya nanti apakah untuk wanita masih ingin bekerja atau hanya ingin di rumah, ingin punya anak berapa, serta kondisi keluarga dan rencana lainnya. Sahabat muda, ini semua rencana ya. Jadi gambaran rencana pasca menikah. Jadi sahabat muda nih sekarang yang belum menikah, bayangin nanti ketika sudah menikah, rencana jangka pendek dan jangka panjangnya akan seperti apa? Apa yang ingin direncanakan bersama calon pasangannya nanti? Supaya calon pasangannya nih ketika baca profil sahabat muda, oh sama nih rencana jangka panjangnya sama saya. Kayaknya ini masuk kriteria calon pasangan saya nih. Jadi saya mau ta'aruf bismillah sama dia gitu ya sahabat muda. Jangan lupa tuliskan visi, misi, dan rencana pasca menikah. Boleh diisi sebanyak-banyaknya sampai kolomnya penuh supaya calon pasangannya bisa tahu selengkap-lengkapnya visi, misi, dan rencana pasca menikah sahabat muda. Nah, nggak apa-apa ya sahabat muda, kalau belum siap visi, misi, dan rencananya, boleh ditulis di notes handphonenya dulu atau di buku catatannya dulu, tidak apa-apa. Nanti sahabat muda bisa isi lengkapi data dirinya lagi. Yang penting sudah tahu ya, berarti sudah harus menyiapkan visi misi dan rencana pasca menikahnya. Aku bisa move on ke tahapan selanjutnya. Kayaknya lagi pada fokus ya untuk mengisi visi misi dan rencana. Oke, alhamdulillah ternyata ada yang reaction. Lanjut ya. Nah, aku mau tahu dong tentang latar belakang kamu. Nah, sahabat muda, isi latar belakang pribadi kamu. Selain tadi kita udah mengisi visi misi dan rencana pasca menikah, topik di sini juga bisa dijadikan landasan untuk pertanyaan ketika proses ta'aruf atau nazar loh. Jadi sahabat muda ya, tadi visi misi, rencana pasca menikah, kemudian di sini sahabat muda tulis biodata lebih dalam lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya, aku adalah guru SD di SMP negeri di Jakarta Selatan. Seharian aku setiap pekannya aku liko, kemudian aku suka berolahraga setiap minggunya, dan aku suka memasak masakan Sunda, misalkan seperti itu. Tulis biodata selengkap-lengkapnya supaya calon pasangan mengetahui latar belakang pribadi sahabat muda semua ya. Di sana juga bisa masukkan pendidikan terakhir. Seharusnya pendidikan bisa dimasukkan sebanyak-banyaknya. Jadi sahabat muda mau masukkan S1, S2, atau lulusan SMA, itu silahkan dimasukkan di sana. Juga pekerjaan. Jika punya pekerjaan lebih dari satu, mungkin ada yang freelance, ada yang full time, ada yang part time, boleh juga silahkan dimasukkan selengkap-lengkapnya. Serta hobi dan karakter positif dan negatifnya ya. Kalau tidak bisa include foto bagaimana? Kak Nurul, apakah tadi upload fotonya menggunakan foto kamera langsung atau ambil dari galeri? Karena terkadang kalau foto dari kamera langsung itu terlalu besar size filenya. Ambil dari galeri, oke mungkin foto dari galerinya terlalu besar Kak size MB-nya. Berarti nanti bisa dicoba lagi pakai size foto yang lebih kecil atau boleh coba pakai foto yang lain dulu.
Nah, ada sahabat muda yang bantu tuh di kolom chat ada website image compressor di mana sahabat muda bisa mengkompres size fotonya kalau nggak bisa diupload ya. Supaya nanti filenya itu size-nya jadi lebih kecil, jadi bisa terupload. Bisa dicoba lagi ya nanti Kanurul setelah sudah melakukan tahapan-tahapan yang tadi aku sarankan. Nah, jangan lupa ya di sini karakter positif dan karakter negatif juga wajib dimasukkan. Gimana caranya kita tahu karakter negatif? Berarti kita harus mengenal diri sendiri dulu, bukan begitu sahabat muda? Oke. Reactionnya boleh lagi untuk aku move on ke tahapan selanjutnya. Sip. Oke, siap. Nah, ini dia. Kriteria jodoh kamu seperti apa? Ini dia ya sahabat muda. Sahabat muda bisa masukkan kriteria jodoh. Jadi di sini kita nggak hanya masukkan biodata kita aja, nggak hanya profil kita aja, tapi sahabat muda juga bisa memasukkan kriteria jodoh yang sahabat muda mau, supaya nanti di sini akan menjadi filter kriteria calon pasangan agar kamu dapat menjalankan ta'aruf dengan calon yang sesuai dengan kriteriamu. Untuk foto berapa MB ya Kak? Mungkin kakak tim IT support bisa bantu jawab pertanyaannya Kak Nurul. Nanti kalau misalkan sudah senggang, karena Sarah takut salah Kak Nurul. Jadi nanti kita tunggu info dari tim IT supportnya ya. Oke, sahabat muda, sudah masukkan kriteria jodohnya? Nah, Kak Nurul sudah ada balasan ya. Fotonya itu amannya di bawah 1,5 MB. Kak Alfa belum berhasil? Boleh, apakah sudah ada yang berhasil sampai tahapan ini? Atau jangan-jangan Sarah kecepatan ya? Apakah sudah ada yang berhasil di tahapan ini? Sahabat muda tenang aja. Nanti kita bisa kok masukkan lagi profil kita dilengkapi nantinya ya. Jadi misalkan sekarang belum lengkap, itu nggak apa-apa. Kita bisa lengkapi nanti ketika sudah masuk. Kapanpun sahabat muda bisa edit profilnya ya. Jadi nggak harus sekarang, tidak apa-apa, jangan merasa tertinggal karena kita di sini hanya mau experience aja cara pemakaiannya. Nanti bisa experience lagi di rumah masing-masing. Masih ngeload di upload foto. Oke, mungkin masih ada kendala di situ ya Kak Karima. Semoga dilancarkan ya. Kak Julia udah nyolong start nih, sudah di KTP. Oke, kalau gitu aku lanjut ya, biar kita keep up sama Kak Julia. Kita upload foto KTP. Nah, untuk apa sahabat muda kita upload foto KTP? Nah, tahapan ini merupakan proses verifikasi dari tim nikahmuda.id ya, sahabat muda. Untuk memastikan tidak ada akun penipuan atau akun palsu yang dapat merugikan pengguna platform lainnya. Karena kita semua di sini mau berikhtiar untuk mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita pastinya. Jadi kita nggak mau ada akun-akun palsu atau akun-akun yang merugikan kita ya. Jadi tujuan upload foto ini untuk verifikasi dari tim nikah muda. Tenang saja, tapi foto KTP-nya itu insya Allah dipastikan aman dan hanya digunakan untuk keperluan verifikasi saja. Ya, tidak akan digunakan untuk keperluan lain selain verifikasi akun. Oke, sudah berhasil upload foto KTP. Mungkin aku langsung lanjut lagi ya. Kita lanjut setelah kita upload foto KTP. Nah, kita di sini ada ikrar pengguna. Karena ta'aruf merupakan ikhtiar yang paling disarankan di agama Islam dan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat muda, mari kita sama-sama luruskan niat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ikhtiar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda, di halaman ikrar ini jangan lupa diberikan centang atau diklik checkboxnya supaya muncul centang warna biru seperti di layar handphone. Di sana juga ada syarat dan ketentuan. Kalau mau dibaca silahkan
Tapi jangan lupa cek boxnya dicentang supaya kita bisa lanjut move on ke tahapan selanjutnya. Oke. Mungkin Kak Julia sudah berhasil, kayaknya dari tadi Kak Julia yang paling lancar penggunaannya ya. Kalau teman sahabat muda lain yang sudah sampai tahapan ini juga boleh komen di kolom komentar ya, supaya aku tahu nih penggunaannya kita experience-nya bersama-sama lancar. Apakah sudah ada yang berhasil sampai sini? Sebelum kita move on, Alhamdulillah sudah baik. Ada lagi selain Kak Julia? Karitsa belum. Oke, nggak apa-apa Karitsa. Take your time. Kita nanti em, akan lanjut move on. Tapi video hari ini juga bisa ditonton ulang ya. Supaya nanti nggak kebingungan kalau isi biodata sendiri. Oke, aku lanjut ya. Oke, selamat. Kamu berhasil sampai sini. Profilmu akan segera ditinjau oleh tim nikahmuda.id dan akunmu akan segera di-approve. Jadi ini merupakan tahapan verifikasi tadi ya sahabat muda, supaya nggak sembarang orang bisa buat akun di platform ta'aruf nikahmuda.id. Gitu. Jadi pastinya akan ada proses verifikasi dan akun akan segera di-approve. Nah, sahabat muda, sambil menunggu akun di-approve, sahabat muda juga nanti bisa loh kunjungi website utamanya nikahmuda.id dan menonton e-course kajian pranikah kami. Karena sahabat muda, mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu juga yang hadir di sini selaku orang tua. Kita punya e-course kajian pranikah dan sekolah pranikah. Bahkan insya Allahnya kita nanti akan rutin mengadakan webinar yang berisi kajian-kajian pranikah sebagai bentuk persiapan sahabat muda semua sebelum masuk ke jenjang nikahan. Jadi apabila akunnya belum di-approve atau mungkin nanti sudah dalam tahapan ta'aruf, kan biasanya cukup panjang ya tahapannya. Sahabat muda bisa sambil menonton e-course kajian pranikah atau ikut webinar kita atau bahkan daftar menjadi peserta sekolah pranikah kita. Begitu ya sahabat muda, semua informasi itu bisa diakses di halaman website utama nikahmuda.id. Oke. Ya. Di tahapan ini kita masuk ke beranda ya sahabat muda. Kalau ada yang sudah berhasil di-approve, kita klik lihat beranda dan akan masuk ke halaman pertama. Nah, sahabat muda kalau misalkan akunnya masih ditinjau, akan muncul seperti layar yang di sebelah kiri ya. Akunmu masih dalam proses review. Gitu. Jadi sementara ketika masih dalam proses review, ketika masih dalam proses verifikasi, sahabat muda belum bisa mengajukan ta'aruf atau belum bisa melihat profil calon. Tapi kalau sudah di-approve, insya Allah pastinya sudah bisa mengajukan ta'aruf dan melihat profil calon. Nah, tampilan handphone sebelah kanan yang ada di layar, itu tampilan profil-profil pengguna lain kalau sahabat muda sudah di-approve oleh tim nikah muda. Take your time. Keputusan besar tidak perlu dilakukan terburu-buru. Kita luruskan niat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat dipertemukan dengan pasangan yang solih solihah dan sesuai dengan kriteria kamu pastinya ya. Jadi halaman profil ini nanti akan memperlihatkan beberapa pengguna lainnya. Akun Ahwat hanya akan menampilkan akun Ikhwan, sementara akun Ikhwan hanya akan menampilkan akun Ahwat. Begitu pula sebaliknya ya sahabat muda ya. Oke, Kame Widya nggak ada pilihan domisili Lampung. Oke Kak, mungkin kalau nggak muncul di Kakak berarti ada kendala ya di sistemnya. Itu Kakak kalau mau ikut uji coba penggunaan bareng sama-sama, Kakak bisa pilih dulu domisili yang lain, nanti kita bisa ubah nantinya. Tapi kalau belum mau isinya sesuai, berarti boleh ditunggu Kak, nanti segera akan diperbaiki oleh tim support IT kita supaya semua domisilinya nanti terlihat. Karena seharusnya semua ini bisa digunakan seluruh Indonesia ya, sahabat muda. Jadi domisilinya itu akan muncul seluruh Indonesia seharusnya. Jadi kalau belum muncul, berarti mohon maaf, sedang ada kendala. Nanti kita bisa edit sama-sama setelah ini.
Oke Kak Zaki, berarti boleh seperti Kak Zaki dulu ya. Nanti sementara kita masih experience, jadi nanti setelah sudah berhasil masuk, Kak Zaki sudah bisa ganti domisilinya sesuai dengan domisili sebenarnya. Oke. Aku next ya sahabat muda, supaya sahabat muda bisa tahu tahapan selanjutnya apa nih setelah sudah bisa melihat profil-profil pengguna platform lainnya. Nah, ini dia fitur unggulan kita, fitur filter kriteria calon pasangan. Sahabat muda tadi sudah masukkan kriteria pasangan kan ya? Tadi di awal, tahapan pendaftaran itu sudah memasukkan filter kriteria calon pasangan. Nah, di sini bisa difilter dari usia, lokasi, suku, hingga pekerjaan. Sahabat muda bisa memfilter agar profilnya yang muncul nanti di halaman depan itu sesuai dengan kriterianya sahabat muda. Begitu ya. Oke, Kak Asriani sudah masuk. Kita berbasis website Kak Asriani. Jadi kalau Kak Asriani baru masuk, boleh tuh klik link yang sudah ada di kolom chat jodoh.nikahmudah.id/login. Kak Asriani bisa nyusul kita daftar kan biodatanya karena kita sudah sampai tahapan filter kriteria calon pasangan nih. Ini dia ya, filter kriteria calon pasangan ya. Sahabat muda bisa gunakan filter ini untuk memfilter kriteria mulai dari rentang usia, lokasi, suku, hingga pekerjaan. Oke, aku next ya. Oke, dan ini tampilan status ya sahabat muda. Jadi ketika ada yang mengajukan ta'aruf ataupun sahabat muda sedang melakukan proses, semua itu akan masuk ke halaman status. Ya, semua itu akan masuk ke halaman status. Tadi kita di halaman beranda ya, ketika kita melihat profil-profil pengguna, mungkin aku back dulu. Nah, yang di sebelah kanan layar itu adalah halaman beranda ya, yaitu kita bisa melihat profil-profil sahabat muda lainnya. Nah, kalau kita next ke halaman status, itu nanti akan terlihat ada yang mengajukan ta'aruf atau bahkan sahabat muda sedang melakukan proses ta'aruf juga nanti statusnya akan muncul di situ. Alhamdulillah Kak Nadia sudah selesai dan dalam proses review. Oke Kak Nadia, mungkin boleh ditunggu sambil menunggu akunnya di review dan di approve karena dia bisa cek-cek kelas kita di nikahmuda.id/courses. Kita punya e-course kajian pranikah yang karena dia bisa tonton sambil menunggu akun profilnya di review. Alfa unggah fotonya gagal, mungkin karena besar size fotonya ya. Itu nanti kakak bisa kompres dulu sebelum upload kembali foto tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, sahabat muda, tadi sudah dari halaman status. Kita lanjut nih, ada halaman jadwal di bagian bawah. Jadwal ta'aruf yang sedang berlangsung akan muncul di halaman jadwal seperti di layar ya. Serta histori ta'aruf juga akan terlihat jika sahabat muda melakukan ta'aruf lebih dari satu kali. Itu historinya akan terlihat di sana. Oke, ini sebagai pemberitahuan aja supaya sahabat muda tahu. Fitur-fitur yang ada di bagian paling bawah itu ada beranda, status, jadwal, dan halaman profil. Oke. Sahabat muda, silakan nanti cek halaman status secara berkala. Karena sahabat muda, ikhwan maupun akhwat itu dapat mengajukan ta'aruf. Jadi nggak hanya ikhwannya aja yang mengajukan ta'aruf, akhwatnya pun bisa ya. Jadi nih siapa tahu sahabat muda belum yakin dengan profil-profilnya, masih scroll-scroll, masih cari-cari tahu, tiba-tiba ada yang mengajukan ta'aruf. Nah, itu nanti akan muncul tuh di halaman status. Permintaan ta'aruf akan muncul pada halaman status. Bisa jadi loh, ada lebih dari satu pengguna yang mengajukan ta'aruf dengan sahabat muda. Makanya di situ nanti terlihat ya, mungkin ada satu atau lebih dari satu. Sekali lagi, take your time.
Buka profil pengajuannya, apalagi ketika ada lebih dari satu, boleh dibuka semuanya, dan baca profil mereka dengan seksama sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak pengajuannya. Jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala langkah yang kamu ambil. Begitu ya, sahabat muda. Ikhwan maupun akhwat bisa mengajukan ta'aruf. Ikhwan maupun akhwat bisa menerima permintaan ta'aruf. Oke, aku boleh lanjut sahabat muda? Aku tunggu reactionnya lagi. Oke, masih kurang sahabat muda. Aku tunggu reactionnya. Oke, siap. Aku lanjut ya. Nah, di sini adalah tahapan memilih jadwal ta'aruf. Oke, jadi tadi sudah ya. Misalkan sahabat muda di sini mengajukan ta'aruf, melihat profil si akhwat nih. Contoh, Ikhwan melihat profil akhwat. Kemudian sepertinya cocok dengan kriteria saya. Sebelumnya saya sudah filter kriterianya dan ternyata cocok. Ketika saya buka profilnya, wah makin cocok. Ternyata biodatanya cocok, ternyata karakter positifnya saya suka, ternyata karakter negatifnya saya bisa toleransi, ternyata domisilinya juga masih sama, ternyata misi-misi dan rencana pasca menikahnya juga sejalan. Wah, sepertinya cocok banget nih saya mau mengajukan dengan akhwat tersebut. Oke, bisa ya sahabat muda langsung ajukan ta'arufnya ke profil itu. Nah, untuk mengajukan, sahabat muda langsung pilih jadwal ta'aruf supaya si akhwat nih menerima ta'arufnya sudah terlihat jadwalnya kapan. Karena nanti kalau misalkan jadwalnya matching, sahabat muda bisa langsung ta'aruf sesuai dengan jadwal yang sudah diajukan. Tapi kalau jadwalnya ternyata tidak matching, dari pihak akhwatnya bisa mengajukan ulang jadwalnya untuk dipindahkan ke jadwal lain. Begitu ya. Nih, aku ulang sekali lagi. Di layar handphone di tengah-tengah yang ada di layar, itu ada pilihan jadwal, hari, dan tanggal serta waktu untuk memilih sesi ta'aruf. Nah, sahabat muda bisa memilih, mengajukan. Kalau calon pasangannya bersedia di jadwal yang sudah diajukan, berarti lanjut. Tapi kalau tidak bersedia, berarti calon pasangannya bisa mengajukan jadwal lain. Dan begitu terus sampai jadwalnya ketemu. Begitu ya sahabat muda. Akan terus seperti itu sampai jadwalnya ketemu. Begitu. Oke. Ketika sudah memilih jadwal ta'arufnya, nah akan muncul seperti ini. Kamu berhasil mengajukan jadwal. Ikhwan maupun akhwat dapat mengajukan. Dan saat mengajukan, kamu otomatis langsung memilih jadwal untuk disetujui oleh calon seperti yang tadi aku sudah jelaskan ya. Mungkin aku ulang lagi. Jika calon pasanganmu setuju dengan jadwalnya, kamu akan otomatis dihubungkan dengan pendamping ta'aruf dari tim fasilitator nikahmudah.id. Tapi, jika calon pasanganmu tidak setuju dengan jadwalnya, dia bisa mengajukan jadwal lain untuk kamu setujui. Begitu ya sahabat muda? Oke, kalau sudah jelas, aku lanjut lagi nih. Apakah sudah jelas? Aku tunggu lagi reactionnya. Aku tunggu lagi reactionnya, sahabat muda. Oke, sudah ada reactionnya. Oke, sudah ada reactionnya. Siap. Siap, aku lanjut ya. Nah, di sini jangan lupa cek notif dari admin. Karena ketika jadwal ta'aruf yang sudah disetujui semua pihak, akan muncul nih di halaman penjadwalan. Jadi detail ta'aruf mulai dari pendampingnya siapa, hari dan tanggalnya kapan, waktunya kapan, itu nanti akan muncul di halaman penjadwalan. Dan akan langsung tergenerate otomatis link Google Meet untuk proses ta'arufnya nanti. Begitu ya sahabat muda. Jangan sampai kelewat ya tanggal jadwal ta'arufnya. Jangan lupa dicek terus notifikasi atau cek secara berkala profil nikahmuda.id-nya. Oke, aku next ya sahabat muda. Nanti tampilannya akan seperti ini.
ketika sama-sama semua sudah setuju oleh jadwal yang diajukan. Nah, di sini akan ada muncul reminder sesi ta'aruf. Siapkan diri, jangan lupa list pertanyaan yang akan ditanyakan pada sesi ta'aruf. Mungkin bukan hanya list pertanyaan, tapi list topik-topik diskusi apa saja sih yang mau didiskusikan ketika proses ta'aruf ini. Ta'aruf ini berjalan secara online melalui link Google Meet, didampingi dengan fasilitator. Ya, jadi tenang saja, selalu akan ada fasilitator yang mendampingi setiap perjalanan ikhtiar dan mengarahkan sesi ta'aruf agar berjalan sesuai syariat. Begitu ya sahabat muda. Aku ulangi lagi, sesi ta'arufnya ini akan muncul remindernya. Remindernya akan muncul, contoh, sesi ta'aruf akan dimulai dalam 1 hari 14 jam 32 menit lagi ya, seperti contoh yang ada di layar ya. Nah, di situ jangan lupa siapkan list pertanyaan dan list topik-topik diskusi untuk diisi, untuk didiskusikan bersama calon pasangan. Sahabat muda, masih ingat ya, webinar kita beberapa minggu dan beberapa bulan sebelumnya kita membahas tentang topik-topik ta'aruf, diskusi ta'aruf, masih ingat kan ya? Jadi harusnya sahabat muda juga sudah siap untuk memulai proses ta'aruf ini. Mungkin ada yang belum, mungkin ada yang ketinggalan dengan webinarnya. Tenang saja, recordingnya selalu bisa diakses di nikahmudah.id/class. Ya, semua recording webinar itu bisa diakses di nikahmudah.id di website utama. Jadi kalau ada yang ketinggalan, kita membahas tentang topik-topik ta'aruf boleh di sana. Dan juga sahabat muda, konselor pernikahan, pendamping ta'aruf dari nikahmuda.id yaitu Uda Agus, itu juga punya kajian pranikah membahas tentang ta'aruf lengkap dan di sana juga ada list-list pertanyaan yang perlu ditanyakan. Itu ada di nikahmuda.id sekali lagi, jadi jangan lupa dicek di website utama nikahmuda.id. Oke, aku lanjut ya sahabat muda. Masih tidak bisa upload foto, Kak? Oke, mungkin nanti akan dibantu lagi dengan timnya ya, atau nanti kita bisa ulang kembali. Nah, sahabat muda, tapi tadi sudah ada yang berhasil upload foto ya, berarti seharusnya bisa. Jadi mungkin ada kendala lain, Kak Nurul. Nanti akan coba diarahkan. Tenang aja ya sahabat muda. Setelah sesi Zoom ini, admin pastinya akan selalu ready menjawab pertanyaan sahabat muda semua terkait platform. Jadi kalau nggak ada kesempatan untuk nanya di Zoom, sahabat muda bisa tanya ke admin WhatsApp Nikah Mudah ya. Oke, nah sahabat muda, tapi ketika sedang menjalani ta'aruf, sahabat muda hanya bisa menjalin ta'arufnya dengan satu orang saja ya. Semua profil pengguna lainnya tidak akan terlihat di halaman beranda. Begitu. Jadi sahabat muda harus menyelesaikan proses ta'arufnya dulu setiap langkahnya sampai akhir. Dan apabila ternyata qadarullah tidak lanjut ke khitbah, maka nanti kamu dapat melihat profil pengguna lainnya lagi. Begitu ya sahabat muda. Mungkin aku ulang ya. Jadi ketika sahabat muda sedang menjalin proses ta'aruf dengan satu orang, maka akun-akun orang lain akan tersembunyi. Akan disembunyikan secara otomatis oleh sistem. Jadi sahabat muda hanya bisa melakukan proses ta'aruf dengan satu orang. Begitu ya. Jadi pengguna lainnya tidak akan terlihat tuh di halaman beranda seperti di awal. Nah, ternyata di akhir ta'aruf tidak lanjut ke khitbah karena berhasil menemukan kecocokan. Ternyata tidak cocok dan sama-sama setuju untuk mengakhiri ta'arufnya. Nah, kalau begitu, sahabat muda sudah bisa lanjut lihat lagi profil pengguna lainnya. Begitu ya sahabat muda. Aku lanjut lagi. Setelah ini, oke. Setelah tadi kita sudah melakukan tahapan ta'aruf bersama pendamping tadi ya, fasilitator, melalui link Google Meet yang sudah disediakan, nanti akan muncul setelah selesai halaman seperti ini. Alhamdulillah, sesi ta'aruf online kamu telah selesai dan sahabat muda dihadapkan dengan dua pilihan.
bisa beri keputusan sekarang secara langsung, atau sahabat muda bisa pilih perpanjangan waktu kalau belum bisa memutuskan sekarang. Begitu ya sahabat muda. Jadi, sahabat muda, ketika setelah selesai melakukan proses ta'aruf via Google Meet, sahabat muda bisa langsung beri keputusan. Tapi bisa juga pilih perpanjangan waktu jika belum bisa memutuskan sekarang. Sahabat muda bisa istikharah dan serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana kalau ternyata sudah yakin nih beri keputusan langsung sekarang? Oke, kita lanjut ya. Beri keputusannya ini akan ada 4 pilihan. Sahabat muda bisa lanjutkan ta'aruf ke pertemuan selanjutnya. Sahabat muda bisa tolak ta'aruf karena telah berhasil menemukan ketidakcocokan. Sahabat muda bisa lanjut nazor. Atau sahabat muda bisa lanjut khitbah, bahkan akad. Ya, jadi ada 4 pilihan. Aku ulangi, ada 4 pilihan ketika sahabat muda memberi keputusan. Pertama, sahabat muda bisa lanjutkan ta'aruf. Karena mungkin baru 1 kali pertemuan nih Kak. Aku masih banyak yang mau ditanyakan. Karena memang disarankan untuk pertemuannya lebih dari 1 kali ya. Jadi sahabat muda kalau masih baru 1 pertemuan dan sepertinya agak cocok nih Kak, tapi aku belum yakin 100% aku mau lanjut ta'aruf lagi. Dan ternyata sudah sama-sama diputuskan kalau ya kita lanjut ta'aruf lagi. Oke, berarti sahabat muda pilih tuh pilihan pertama, lanjutkan ta'aruf supaya bisa menjadwalkan kembali pertemuan selanjutnya. Proses penjadwalannya sama seperti penjadwalan pertama ya. Sama-sama pilih jadwal yang sesuai. Tapi gimana Kak kalau ternyata dari pertemuan pertama ini aku kurang cocok dan kayaknya kita nggak bisa lanjut. Tidak apa-apa sahabat muda, alhamdulillah berarti sahabat muda sudah berhasil menemukan ketidakcocokan dari individu tersebut. Jadi sahabat muda bisa tolak ta'arufnya dan sahabat muda bisa kembali ke halaman profil dan melihat profil pengguna lain untuk bisa ta'aruf dengan orang lain. Tapi pastikan sudah tolak dulu ta'arufnya supaya bisa kelihatan profilnya karena kalau belum ditolak pastinya tidak akan bisa terlihat. Kak Ani ada pertanyaan, tadi apa saja yang dibicarakan saat ta'aruf ada di kelas SPN yang mana Kak? Ada di kelas SPN dari Uda Agus, berjudulnya kajian ta'aruf kalau nggak salah ya Kak. Itu Kak Ani bisa buka di nikahmudah.id/courses. Ya, bisa klik di nikahmudah.id, nanti ada pilihan kelas, ada halaman e-course. Kak Ani pilih di situ, nanti muncul tuh paling depan fotonya Uda Agus Arwibowo. Di sana ada judulnya, kelas ta'aruf. Kak Ani bisa belajar di situ, tahapan-tahapan ta'aruf, serta list-list pertanyaan untuk diskusi, nanti ada di situ. Aku lanjut ya. Jadi tadi ada 4 ya, kita sudah bahas lanjutkan ta'aruf, kita sudah bahas tentang tolak ta'aruf. Nah, sahabat muda bisa lanjut ke nazor juga apabila sudah cocok di pertemuan ta'arufnya. Sudah selesai diskusi dan ternyata saya mau lanjut nazor Kak. Kami sudah berdua memutuskan diarahkan dengan pendamping juga kalau kita sama-sama mau lanjut ke nazor yaitu pertemuan langsung secara offline. Nah, nanti sahabat muda, pendampingnya akan mengarahkan kepada walinya sahabat muda masing-masing supaya pertemuan nazor bisa dilaksanakan secara offline. Jadi bisa ketemu langsung. Pastinya ada pendampingnya ya. Pendampingnya bisa wali atau fasilitator nikah muda apabila fasilitatornya ada di lokasi domisilinya sahabat muda. Dan ternyata setelah nazor aku cocok banget Kak, alhamdulillah keluarga juga sudah merestui, sepertinya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kita memutuskan untuk lanjut khitbah bahkan lanjut ke akad.
Alhamdulillah, sahabat muda, berarti bisa langsung klik lanjut hitbah atau akad. Nah, munculnya seperti ini ya. Alhamdulillah, sahabat muda sudah berhasil menemukan jodohnya lewat platform taarufnikahmuda.id. Jangan lupa, sahabat muda, ketika memutuskan untuk hitbah dan akad, sahabat muda perlu tetap memasukkan keputusannya di platform. Supaya apa? Supaya akunnya sudah nonaktif nantinya ya. Karena kalau sudah hitbah atau akad, berarti sudah tidak perlu akun platform Ta'aruf Nikah Muda. Jadi akunnya sudah dinonaktifkan. Jadi jangan lupa ya, setelah nazor dan ternyata keputusannya lanjut akad dan hitbah dan akad, sahabat muda tetap masukkan keputusannya di platform supaya akunnya itu dinonaktifkan dan tidak disalahgunakan. Begitu ya sahabat muda. Ketika kamu memilih lanjut ke hitbah atau akad, beri keputusan di platformnya. Semoga Allah lancarkan persiapan pernikahanmu dan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah, semoga segera di posisi itu. Amin. Semoga di posisi itu ya Karitsa ya. Semoga Allah lancarkan ikhtiarnya. Mungkin bisa menemukan jodohnya lewat platform taarufnikahmudah.id. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Sahabat muda, sudah sampai mana nih? Kayaknya kolom chatnya sepi, lagi fokus nulis visi misi mungkin ya. Sudah sampai mana nih sahabat muda? Amin ya rabbal alamin. Ada Kak Dwi dari Ngawi, Jawa Timur hadir. Oh, Kak Dwi, apakah sudah berhasil untuk masuk akun? Karitsa masih di review, baik Kak. Kalau masih di review, boleh ditunggu ya. Kalau masih di review, boleh ditunggu. Oke. Sahabat muda, sejauh ini apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan aku buka sesi tanya jawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak sahabat muda di sini. Mungkin ada yang masih kesulitan, aku bantu. Profil nanti bisa dieditkan Kak, bisa Karitsa. Bisa ya Karitsa, nanti profil bisa diedit di halaman profil yang ada di bagian bawah. Ya, yang ada di bagian bawah tuh ya. Yang ada di sini kalau kelihatan, nah ini profil nanti kelihatan di sini bisa diedit. Oke, sahabat muda, apakah ada pertanyaan? Nah, untuk fotonya boleh wajah saja atau harus nampak full body. Oke, Kanani. Sebaiknya wajahnya pastinya terlihat ya, supaya terlihat wajahnya. Boleh kalau mau ada foto full body, asalkan tetap sopan dan menutup aurat. Jadi foto sebenarnya bebas pilihan sahabat muda semua ya. Yang penting fotonya tadi foto asli dan tidak AI. Juga fotonya terlihat wajahnya. Nah, itu pilihan sahabat muda kalau mau wajahnya saja atau full body. Intinya, foto ini hanya untuk menunjukkan keaslian profil sebenarnya sahabat muda ya. Jadi, terserah sahabat muda asalkan sopan dan menutup aurat lagi-lagi ya. Karitsa mau tanya yang token tadi itu maksudnya gimana? Oke. Kak Nan bertanya, ini aplikasi Play Store, Kak. Belum di Play Store, Kak. Kita masih berbasis website di jodoh.nikahmudah.id. Doakan semoga kita bisa segera launching aplikasinya di Play Store, bahkan di App Store. Dan mungkin nanti kita adakan acara launching lagi ya ketika kita berhasil launching di Play Store. Oke, tadi token ya. Aku mundurkan halaman PPT aku di sini di token. Nah, sahabat muda, ketika memilih jadwal, sahabat muda itu nanti tokennya akan di hold untuk melanjutkan proses. Jadi sahabat muda, setiap tahapan, setiap jadwal ta'aruf itu akan memakan satu token ya sahabat muda. Jadi, kalau belum ada tokennya, bisa di top up terlebih dahulu. Bisa di top up terlebih dahulu. Dan tokennya itu akan di hold ketika sahabat muda mengajukan jadwal ta'aruf dengan orang lain.
Terus gimana Kak kalau ternyata pengajuan aku ditolak dan tidak diterima? Nanti aku kemakan dong satu tokennya. Nah, makanya itu bahasanya di hold ya, sahabat muda. Karena jika pihak yang sana menolak pengajuan ta'arufnya, tokennya itu akan kembali lagi ke saldo sahabat muda, jadi tidak termakan. Begitu ya. Saldo atau token baru termakan ketika proses jadwal ta'arufnya memang benar-benar sudah sama-sama disetujui semua pihak. Begitu ya sahabat muda. Ada pertanyaan lagi dari Kak Meudia Septiana. Bagian pengalaman ini maksudnya pengalaman apa ya Kak? Pekerjaan Kak atau pengalaman ta'aruf? Di bagian awal ya Kak Mewida ya, aku mundurkan. Kak Mewida berarti masih dalam proses memasukkan biodata ya. Ini aku mundurkan terlebih dahulu. Oke. Kak Mewida, pengalaman itu bisa diisi oleh pengalaman pekerjaan juga ya. Nah, kalau misalkan Kak Ritsa itu di sana tadi menanyakan pengalaman ta'aruf ya. Tidak perlu diisi di situ, Kak Mewida. Jadi lebih kepada background individu Kak Mewida. Apakah pengalaman pekerjaan, pengalaman mungkin organisasi, pengalaman sertifikasi, apapun itu yang mau ditunjukkan oleh Kak Mewida sebagai latar belakang Kak Mewida. Begitu ya. Kalau pengalaman ta'aruf mungkin tidak perlu ditunjukkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Aku masih tunggu. Kal As Kak Al Askolani, mohon maaf ya Kak, salah mungkin penyebutannya. Beli tokennya di mana? Beli tokennya langsung di platform tersebut ya Kak. Beli tokennya langsung di platform tersebut. Tokennya seharga 100.000 per token dan kakak-kakak semua di situ bisa langsung beli tokennya di situ langsung. Tadi ya, setiap proses ta'aruf itu memakan satu token ketika memang proses itu sudah berjalan. Kalau kakak baru mengajukan ta'aruf aja, tapi ternyata calonnya menolak, itu tidak akan termakan tokennya. Akan balik lagi ke saldo dompet istilahnya, sahabat muda semua. Ini baru berbayar ketika sudah ta'aruf Kak. Betul Kak Nan, ini baru berbayar ketika memang sudah masuk ke proses ta'aruf ya. Tadi lagi-lagi ya aku sebutkan, untuk mengisi profil, membuat CV itu gratis. Ya kakak-kakak sahabat muda semua, itu gratis. Melihat profil pengguna lain pun gratis ya sahabat muda. Jadi halaman depan itu sudah otomatis akan langsung muncul profil-profil pengguna platform lainnya. Nah, ketika sahabat muda sudah yakin dengan satu profil nih, baru ketika mengajukan ta'aruf, tokennya baru akan di hold. Begitu ya, baru tokennya baru akan di hold. Dan tokennya baru termakan ketika sudah di ACC atau di approve oleh calon pasangannya tadi. Begitu ya. Jadi kalau tidak di ACC atau ditolak, berarti itu tokennya kembali lagi ke saldo. Apakah ada notifikasi jika CV kita dilihat kanan? Ketika CV kita baru dilihat, dalam hal ini berarti profil kita diklik ya. Profil kita diklik dan terlihat tuh semua lengkap biodata kita, tadi pekerjaan kita, visi misi kita, itu kan terlihat ya. Nah, itu belum ada notifikasi. Karena semua Ikhwan bisa melihat semua profil akhwat. Semua akhwat bisa melihat semua profil Ikhwan. Dan untuk memudahkan, tadi ya, bisa menggunakan fitur filter kriteria. Kalau gitu muncul notifikasinya kapan? Muncul notifikasi ketika ada yang mengajukan ta'aruf. Mungkin aku tampilkan ulang di halaman layar. Nah, notifikasinya akan muncul ketika ada yang mengajukan ta'aruf ya.
Di sini terlihat ya, profil proposal kamu diterima dan user 1, 2, 3, 4 sudah menentukan jadwal. Nah, kelihatan tuh jadwalnya kapan, fasilitatornya dengan siapa, menggunakan platform apa, dan link untuk Google Meet atau Zoom-nya itu langsung tergenerate di sana. Jadi tidak perlu menyiapkan link Google Meet atau link Zoom-nya sendiri ya, sahabat muda, karena itu sudah langsung tergenerate di platformnya. Begitu. Jadi sekali lagi ya, ketika ada yang melihat CV kita, belum ada notif. Notifnya muncul ketika ada yang mengajukan proposal ta'aruf ke kita. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi ya kakak-kakak? Tenang saja ketika buat profil di platform Ta'aruf ini, tidak perlu terburu-buru ya kakak-kakak sahabat muda semua. Pastinya kita semua itu em, ada waktunya masing-masing. Ketika memutuskan keputusan besar, itu tidak perlu terburu-buru. Kalau mau buat akunnya saja dulu, boleh silahkan. Kalau hanya mau lihat profil-profilnya dulu, boleh silahkan. Nanti kalau ternyata ada yang nyantol, ternyata ada yang bikin yakin, itu baru boleh mengajukan ta'arufnya ya ketika sudah yakin. Oke, tim IT support kita juga sedia di Zoom ini supaya bisa membantu sahabat muda semua ketika ada kesulitan login atau daftar ya. Intinya kita semua pastinya akan siap membantu sahabat muda supaya proses ta'arufnya ini berjalan dengan lancar. Apakah ada pertanyaan lagi, sahabat muda semua? Diskusinya nanti langsung di Google Meet bersama pendamping ya, sahabat muda. Jadi setiap tahapan ini akan didampingi oleh pendamping. Jadi diskusinya bisa dilakukan di video. Apakah ada pertanyaan lagi sahabat muda? Silakan ditanyakan di kolom chat. Semoga proses pendaftarannya lancar ya sahabat muda. Dan aku akan selalu bantu setiap tahapannya supaya pengisian biodatanya bisa dilakukan secara lancar.